أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة تعالى ولو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إنه يحب التوكلين. ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah Al-Qur'anul Karim yang sama-sama kita bacakan, yang sama-sama kita simak dapat menjadi keberkahan untuk kita semua, khususnya di pertemuan kita malam hari ini pengajian jejak imani bersama dengan Ustadz Fauzil Adin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian juga imani yang dimuliakan oleh Allah, tanpa berpanjang lebar karena sudah hadir juga bersama kita Al Mukarram Ustaz Fauzul Hadi. Insya Allah kita akan sharing bersama dengan beliau. Bapak Ibu boleh juga mencatat poin-poin apa saja yang nantinya dirasa perlu didiskusikan, ya, ataupun Bapak Ibu ingin sharing juga nantinya boleh, ya, karena pengajian ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mendengarkan, kemudian nantinya berdialog dan juga ingin sharing juga bersama kita, ya. Baik, kita mulai saja. Ya, untuk Ustadz Fazludin kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Masya Allah, bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah gerakkan hati kita, Allah maukan diri kita untuk sama-sama belajar. Dan malam ini betul-betul majelis ya, karena kita sama-sama duduk ini, Masya Allah, untuk mempelajari ilmu. Dan rangkaian pembicaraan sehingga sampai sekarang menjadi pertemuan kelima ini sebenarnya kaitannya dengan Quran ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina anfusakum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Nah, apa maknanya itu anfusakum wa ahlikum nara? Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini adalah tafsir sahabat ya, tafsir sahabat didahulukan daripada tafsir yang berikutnya. Apa maknanya? Makna itu anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum wa alimuhum, didikkan ada wa alimuhum, dan didikkan ilmu. Nah, sebagian ulama memaknai bahwa ini menunjukkan bahwa didikan ada terlebih dahulu. Nah, serangkaian pembicaraan kita selama ini kaitannya dengan bagaimana melakukan taktik agar yang terbangun betul-betul ada, bukan sekedar adat, bukan sekedar kebiasaan. Apalagi
kita mengingat bahwa ternyata takwinul adah, pembentukan kebiasaan, itu ada kalanya yang terjadi bukan membentuk adah, bukan membentuk adat atas kebiasaan, melainkan sekadar perilaku berulang. Sementara jika ada saja, jika kebiasaan saja, itu bukan berarti membentuk adat, maka berarti untuk membentuk adat itu memerlukan perangkat, memerlukan penyiapan, memerlukan semacam komponen yang lebih kompleks. Nah, di antara hal-hal yang dapat menegakkan adat, menjadikan adat itu tumbuh ialah memperhatikan tutur kata. Selain bermakna tata krama, kesusilaan, sikap mulia, adat itu juga bermakna susastra. Dan menarik juga yang insya Allah kita akan bahas ya di dalam pertemuan ini mengenai kapan waktu-waktunya anak itu berpaling. Yang jelas sebelum kita melangkah ke sana, kalau kita kalau kita hendak memeriksa apakah anak kita itu syakir, syakir itu artinya orang yang bersyukur, tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa anak masih berada di atas al-fitrah, masih lurus, masih baik, masih tegak di atas iman. Apakah sebaliknya semuanya berkaitan dengan lisan? Maka begitu pula upaya meninggikan adat, ya ini ada kaitannya dengan kesusilaan, tata krama tadi sangat erat berkait dengan lisan. Dan ini mengingatkan kita kepada peristiwa berkenaan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini bertemu, berjumpa dengan sekelompok ada pemuda itu, dan ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini kan ini memang sekilas sejarah kita bahwa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di luar jasanya yang sangat banyak, beliau meninggalkan jejak rekam sebagai pemimpin yang sangat kejam, tidak segan-segan untuk apa namanya membunuh ya. Nah, dan ketika pemuda ini berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka pemuda ini pun berbicara dengan langgam yang kata yang bermakna, susunan yang sangat baik, mencerminkan tingkatan pendidikan, membayangkan seolah-olah ini berasal dari keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang memiliki kedudukan sangat tinggi, keluarga yang dari turun temurun itu dari keluarga-keluarga yang sangat terpandang. Padahal ternyata tidak. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tidak jadi memenggal kepala pemuda-pemuda ini, dan ketika pemuda itu berlalu, maka pengawal dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini tertawa. Kenapa tertawa? Karena rupanya Hajjaj ini kami terpukau menganggap ini seseorang yang sangat tinggi sehingga tidak jadi memenggal. Nah, lalu setelah setelah pengawal-pengawal yang menceritakan bahwa mereka ini adalah orang yang sangat biasa, bukan dari kalangan yang nasabnya sangat mulia, dari kalangan yang bahkan apa secara sosial itu tidak dihargai, maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kemudian mengatakan, alimu auladakum, auladakumul ada. Ajarkanlah anak kalian itu susastra, tata cara, keindahan berbahasa, bagaimana cara mengungkapkan dengan indah, bagaimana mengungkapkan dengan elok. Susunannya indah, maknanya patut, enak didengar, dan mengesankan. Demi Allah, kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seandainya bukan karena kefasihan mereka, maka sudah kupenggal leher mereka itu. Nah, ungkapan ini menjadi legendaris. Sebagian dengan salah memahami, walaupun ini tidak kemudian sepenuhnya salah, seolah-olah ungkapan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini maknanya adalah ajarkanlah adab dalam arti tata krama. Tetapi kalau kita melihat perunutannya, peristiwanya, maka yang dimaksud adat oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tadi, maknanya adalah susastra, maknanya adalah tata cara bertutur yang indah, tata cara bertutur yang baik, tata cara bertutur yang memang padat makna, mengesankan.
kalau kita ingat ada badik ilmu untuk berindah bahasa, ada maknanya. Bagaimana ungkapan itu padat makna mendalam, em, dan ada lagi nanti bentuk logika. Ada perkataan yang indah tapi nalarnya logikanya rusak. Nah, ini juga bukan kalimat yang baik, bukan fasoha. Nah, mengajarkan kepada anak adab itu berarti mengajarkan kepada mereka bagaimana mengungkapkan satu maksud yang sama dapat disampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang lebih mengesankan, maknanya yang lebih kaya, ungkapan yang lebih padat. Nah, tadi kita sempat membincang, saya sempat menyinggung bahwa terjaga tidaknya al-fitrah pada diri anak itu terletak pada lisannya. Maka begitu besar perhatian orang-orang terdahulu itu dari masa bahkan dari masa jahiliyah. Nabi Muhammad SAW itu sempat diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'diyah. Kalau ini perempuan dari Taif ya. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang di Taif itu dikenal kefasihannya dalam bahasa, ke apa namanya, ketinggian bahasanya. Sebab ketinggian bahasa itu, keluhuran bahasa itu, keindahan bahasa itu akan membentuk pribadi. Nah, ini semuanya ini di masa-masa jahiliyah. Di masa Islam, ini juga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Karena kemampuan untuk bertutur dengan baik semenjak awal itu akan sangat mempengaruhi lurus tidaknya mereka. Lurus tidak dalam hal apa? Kaitannya dengan al-fitrah. Kita dapati dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Mauludun yulad al-fitrah. Tiap-tiap anak lahir di atas al-fitrah, yakni al-Islam. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai lisannya itu dapat menerangkan maksud. Jadi lisan, titik penting di sini adalah lisan. Fa'idha a'raba anhu lisanuhu. Apabila lisannya telah lancar berbicara, imma syakiran, jadi dia itu syakir. Syakir itu berarti dia tetap baik, tetap lurus, bersungguh-sungguh terhadap kemuliaan. Dan boleh jadi sebaliknya menyimpang kafur. Dia ingkar, dia tidak senang dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan kemuliaan dan ketaatan, lebih menyukai menghapuskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini tidak menunggu anak-anak besar. Kata-kata hatta yu'riba anhu lisanuhu, para ulama mengatakan ini merujuk pada usia 2 tahun. Padahal usia 2 tahun kan belum punya dosa. Iya, betul. Iya, karena mereka baru dicatat amalannya kan kalau sudah balik. Nah, ini masih jauh dari balik. Tetapi apa artinya? Jika di usia ini saja baginda Nabi Muhammad SAW sudah memberikan rambu-rambu kepada kita, maka itu artinya penting sekali bagi kita untuk memperhatikan. Sehingga ini jika terjadi ada sesuatu, ada gejala-gejala yang menyimpang, dapat segera diambil langkah-langkah, jangan sampai semakin parah. Nah, ada 3 momentum penyimpangan anak dari al-fitrah. Sekali lagi, ini bukan berarti mesti menyimpang, karena tadi imma syakiran wa imma kafura. Kalau ungkapannya imma syakiran wa imma kafuran itu berarti bisa syakir, bisa juga sebaliknya. Tetapi kalau saya tadi mengatakan penyimpangan, karena kalau dia itu syakir artinya masih tetap terjaga ya. Nah, ada 3 momentum kapan saja itu. Pertama adalah hatta yu'rida anhu lisanuhu, sampai lisannya lancar berbicara usia 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah hatta yu'rida anhu lisanuhu, sampai dia itu pandai mengungkapkan maksud, mengekspresikan gagasan, mengartikulasikan pendapat, pandangan. Ini di usia 7 tahun, ketika anak sudah memayis. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga adalah hatta yubayyina anhu lisanuhu. Bayan itu maknanya dua. Ini dua. Pertama adalah penjelasan.
penjelasan. Misalnya ada namanya bayan nubun, penjelasan agama, ada bayan lughawi ya. Jadi bayan lughawi tidak retorika. Yang kalau retorika itu sampai-sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bayan sihran. Sesungguhnya di antara bayan tata cara bertutur yang elok yang indah itu sungguh-sungguh merupakan sihir sehingga orang terpukau. Nah, tapi poin di sini ialah bahwa penjelasan tadi untuk memberikan gambaran bahwa di usia tersebut dimungkinkan anak itu sudah mampu apa namanya melakukan framing ketika dia ulangan nilainya jelek, dia bisa mengelas dengan misalnya, ya sebenarnya itu soalnya nggak sulit sih mas, cuma aku itu, nah dia tidak mengungkapkan dengan jujur ya, itu misalnya salah satunya. Lalu hatta yubayyina anhu lisanuhu itu umur berapa? Wallahu a'lam sepanjang saya pahami ini merujuk kepada usia 10 tahun. Nah, yang menarik adalah, lalu kalau anak itu sudah mulai menyimpang atau sudah agak jauh menyimpang, bahkan sudah sangat menyimpang, dan belakangan ini banyak kasus-kasus seperti itu, orang datang ke rumah untuk konsultasi, gitu ya. Kadang-kadang ketika mendengarkan cerita ini harusnya sudah ditangani lebih awal. Tapi yang hal kadang-kadang orang baru menyadari ketika anaknya sudah sebutlah sudah cukup parah. Tetapi apapun itu keadaannya, siapa yang paling potensial untuk memperbaiki anak sehingga kembali lurus, sehingga dia kembali baik, sehingga dia kembali di atas al-fitrah. Mari kita ingat, Masya Allah, saya sangat terkesan bahwa ini begitu detail, ya, begitu rinci. Apa yang saya maksud? Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW, nah ini perlu diperhatikan dengan cermat karena hadisnya banyak yang mirip, tapi jawabannya berbeda. Maulidun la fitrah. Sampai di sini masih sama. Hatta yu'ida anhu lisanuhu. Sampai di sini juga masih sama. Nah, lalu berikutnya fa'abawahu yuhawidanihi nasranihi au majisani. Nah, kenapa ini saya bahas kaitannya dengan anak kalau saya menyimpang? Karena hadis sebelumnya tadi yang menyebutkan hatta yu'riba anhu lisanuhu, bisa dicek di hadis sebelumnya, bisa ditampilkan lagi hadis sebelumnya agar kita memiliki dapat mengecek. Nah, di dalam hadis sebelumnya itu tampak jelas ya, tampak jelas bahwa ketika faida a'rada anhu lisanuhu syakiran wa kafuran. Artinya, artinya kaitannya dengan hatta yu'rida anhu lisanuhu fa'adalahu itu artinya bahwa kalau anak sudah menyimpang, maka yang dapat meluruskan, maka yang dapat memperbaiki, membenahi kembali adalah orang tuanya, kedua orang tuanya. Boleh jadi ada orang lain yang membantu konselor misalnya, tetapi pelaksana utama yang sangat menentukan tetaplah kedua orang tuanya. Lalu apa bedanya dengan hadis yang sangat masyhur? Karena ada sebuah hadis yang sangat masyhur ya, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu. Apa bedanya dengan hadis yang tadi? Tadi kan kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta yuhiba anhu lisanuhu fa'abawahu. Nah, hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani, itu berkenaan dengan anak kalau sudah mulai menyimpang. Tapi poinnya di sana tadi apa? Lisan, kata kuncinya. Kata kunci berikutnya adalah ketika anak sudah mulai menyimpang, yang dapat meluruskan kembali adalah orang tua. Jadi beda di situ. Sementara hadis ini riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu, artinya ketika anak baru lahir. Jadi ketika anak baru lahir, yang sangat menentukan adalah kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, begitu kita menjumpai ada tips parenting, ada kiat mendidik anak, segera perhatikan dari mana ini. Karena kalau kita tahu setelah kata fa'abawah itu mesti yang disebutkan pertama kali itu adalah Yahudi. Periksa, periksa.
Apalagi kalau kita ingat dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia ialah yang pertama harta dan yang kedua adalah anak. Wasyarikhum fil amwal, habis itu wal anak. Wa'iduhum, dan berikanlah janji kepada mereka. Awalnya anak-anak. Wa ma ya'iduhu syaitanu illa ghurura. Sehingga kita harus ekstra hati-hati. Lalu pertanyaan berikutnya ialah, kalau sudah makan, bagaimana cara meluruskan ketika anak sudah mulai berpaling? Nah, mari kita perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khairu ada. Kebaikan itu ada. Ada itu apa? Kebiasaan. Tapi dalam hadis ini maknanya adalah by default. Setiap orang itu eh, dalam keadaan baik. Lalu sebut ada. Dan penjaganya ialah dengan menjadikannya sebagai kebiasaan, melanggengkannya. Wasyarru, dan keburukan itu lajajah. Lajajah itu berarti keterjajahan manusia dari syaitan, keterjajahan manusia dari hawa nafsunya, ketidakberdayaannya menghadapi hasratnya sendiri, ingin dibilang orang hebat dan lain-lainnya, tapi itu intinya adalah pada diri sendiri. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Apa hubungannya antara wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dengan syarrul ajadah tadi? Artinya, ketika ada keburukan, maka kita perlu memperhatikan aspek yang tadi itu. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bagaimana memahaminya? Apa kunci kebaikan dalam hadis ini? Kunci kebaikan dalam hadis ini ialah bahwa wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara yufaqihu fid din itu. Dalam hal ini memang hak prerogatif Allah. Tetapi ketika kita menjadi anak, maka kita perlu tahu bagaimana caranya menjadikan anak-anak itu bukan cuma tahu, bukan. Nah, untuk itu, ini perlu kita perhatikan, mengingat kunci kebaikan itu bukan yang di dalam hadis tadi. Dalam hadis yang lain kita menjumpai man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, dalam hadis yang lain kita menjumpai man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, maka Allah berikan musibah baginya. Sehingga karena itulah kita ini tidak pantas, kita ini tidak patut. Maksudnya apa? Kalau anak-anak itu tidak pernah kita berikan tangan, tidak pernah kita menghadapi musibah dalam tanda petik. Ada apa? Anak itu ketika menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kebaikan dari dua sisi. Yang pertama, dia mendapatkan kebaikan karena dihapuskan dosa-dosanya, misalnya diberi musibah sakit atau yang lainnya. Yang kedua, ketika seorang musibah, maka seseorang itu cenderung berpikir, pikirkan lebih mendalam sehingga dia mencapai pemahaman yang dalam. Karena itulah anak-anak itu kalau tidak pernah dihadapkan pada tantangan, tidak pernah menghadapi masalah secara real, anak-anak itu tidak berkembang kapasitasnya. Sehingga akhirnya jadi anak-anak yang lemah. Boleh jadi ada pelajaran macam-macam, dia mudah sekali untuk mengikuti, boleh jadi dia itu cepat sekali mengingat dan menyelesaikan soal, tetapi dia tidak mampu berhadapan dengan masalah sehari-hari, tidak mampu mengatasi diri sendiri. Nah, berdasarkan hadis tadi, apa yang perlu kita lakukan? Kunci kebaikan ada pada kefakihan. Sedangkan jalan untuk meraih kefakihan itu ada pada lisanan saulan. Itu kalau kita eh, jauh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sementara kalau kita mengambil jalur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak bertentangan ya, maka yang didahulukan adalah qalban akulan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan
Ketika ditanya bima bekal ilmu, dengan cara apa engkau itu menguasai ilmu dengan sangat mendalam, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan lisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang berakal, maksudnya hati yang banyak berpikir. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Sementara kalau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendahulukan hati dulu dan akulan lisanan saulan. Um, Sebenarnya ini menarik untuk kita berbincangkan perbedaan dan keduanya. Tetapi al-waktu kasir wal amal kasir ya. Sehingga ini kita lewatkan, yang jelas dua-duanya penting. Anak sekedar banyak tanya tapi hatinya nggak hidup, maka pertanyaan itu menjauhkan dari kebaikan. Sebaliknya, ketika anak itu sudah dihidupkan dengan ketakwaan, dengan kebaikan, dengan ketaatan, tapi dia ini tidak, misalnya ini berhenti untuk bertanya, maka ini akan memudahkan dia rapuh ya. Kenapa? Karena kunci kebaikan kepada kefakihan. Sementara kefakihan itu diperoleh dengan lisanan saulan. Lalu kalau begitu, apa yang dapat dilakukan agar anak itu dapat terstimulasi? Apa yang perlu dilakukan agar anak itu dapat terhidupkan suasana untuk menghadapi, untuk memikirkan, untuk apa namanya, berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan? Apa yang dibutuhkan? Hiwar. Hiwar itu dialog, ngobrol, itu kunci. Kalau level berikutnya dalam muhawarah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan muhawarah dalam keluarga kita. Bedanya apa? Muhawarah itu semacam debat, diskusi yang hidup di tengah-tengah keluarga dalam suasana yang hangat, ngobrol, bukan murah ya. Kalau murah itu debat yang cenderung menjatuhkan, orientasi menang-menangan, mengalahkan. Pertanyaannya lah, mengapa untuk menunjukkan adab itu kita perlu pertanyaan hiwar, alias dialog, alias ngobrol? Karena adab itu adalah nurul ilmi. Ini kata Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa adab itu adalah nurul ilmi. Cahaya nurul ilmi, nurul akal. Nurul akli, cahaya akal. Jadi maknanya adalah kalau anak-anak itu hanya dibiasakan saja, apa yang diberitahu saja, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Ini perintah agama begini, benar kalau begini. Sekedar dibiasakan, anak terbiasa. Belum tentu dia betul-betul eh, ini eh, adat itu, adat kebiasaan itu tidak otomatis menjadi adat. Yang lebih berat kan kalau akhirnya jangankan adat, ada harus kebiasaan pun tidak, hanya perilaku berulang. Nah, kita memahami bahwa ada dalam nurul akli adalah agar apa-apa yang diwujudkan tadi adatnya itu betul-betul dikokohkan, ditegakkan oleh akalnya. Nah, lalu apa yang dapat menghidupkan akal? Yang dapat menghidupkan akal ialah um, yang dapat menghidupkan akal ialah hiwar, percakapan. Dan bukan sekedar percakapan. Kalau dalam hiwar itu pertanyaan-pertanyaan lebih mudah disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan lebih mudah untuk diberikan kepada anak, yang dengan itu anak akan terpacu ya. Jadi bukan cuma sekedar ngobrolnya belaka yang perlu kita lakukan, melainkan dalam suasana ngobrol itu memang secara sengaja kita menegakkan hiwar. Kata para ulama, at-tarbiyah al-haqiqiyah, pendidikan yang hakiki, dia tarbiyatul iqnan, adalah pendidikan yang persuasi. Wa aqsar turuqil iqnan, dan jalan paling singkat, jalan pintas untuk mempengaruhi anak, mempersuasi anak, huwa adalah al-hiwar, adalah dialog, adalah ngobrol.
Dari sini saya ingin menegaskan kembali, jika anak hanya dibiasakan semata-mata, ia tidak menjadi adab. Ia hanya menjadi kebiasaan atau bahkan lebih rendah dibanding itu. Tadi hanya sebagai perilaku berulang saja. Nah, perbincangan tadi erat kaitannya dengan memperbaiki kerusakan. Memperbaiki yang rusak dan meluruskan yang bengkok itu dapat kita lakukan dengan hiwar, dialog yang terarah, dan berencana. Jadi memang kita, anak misalnya, kamu kok nggak mau gini, kenapa nak? Dan ini dilakukan bahkan anak belum 7 tahun juga bisa. Ada anak di sebuah sekolah, kalau anak sekali mengatakan, kamu jahat, itu sesekali wajar, itu biar bukan berarti diabaikan, tapi ini nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau anak itu setiap hari, bahkan setiap saat menunjukkan permusuhannya, tidak sukanya kepada mamanya, kepada ibunya, ini perlu diatasi. Atasinya gimana? Dengan hiwar. Dengan hiwar. Caranya gimana? Misalnya, ini gurunya nanya, satu hal penting, jangan menolak perasaan anak, bukan berarti membenarkan. Nah, tanya, oh, mama jahat, ya. Boleh nggak Bu Guru tanya, ngobrol-ngobrol. Kamu tadi pagi bangun jam berapa? Ketika kamu bangun, mama udah bangun belum? Dan seterusnya. Yang dilakukan mama apa? Kamu mandinya gimana? Makannya apa? Yang dilakukan siapa? Jadi di poin-poin itu, terus poin-poin. Kenapa harus poin-poin? Bukankah kalau anak itu masih kecil belum bisa baca? Ya, memang belum. Tapi ketika tulis poin-poin itu memudahkan anak untuk mengingat, oh ya, ini tadi ada sekian baris, walaupun dia tidak menghitung, ada banyak. Lalu kalau sudah semuanya disampaikan, tadi sarapan, kamu senang nggak sarapannya? Iya. Lauknya apa? Yang nyiapin siapa? Mama dan lain-lain. Setelah itu baru kita ajak lagi. Ini contoh saja, sekedar ilustrasi. Tadi mama pagi-pagi nyiapin kamu air panas untuk mandi. Kamu seneng nggak? Seneng. Itu bau enggak baik. Lalu terus sampai poin-poin yang terakhir, sehingga anak akhirnya merasakan, oh, berarti mama itu baik ya. Ini bukan ini baik, ini bukan baik, ini bukan ini baik. Eh, dan lain, yang nyiapin baju juga mama itu baik. Berarti kalau begitu mama baik. Nah, jadi hiwar itu yang terakhir dan berencana itu dapat memperbaiki kesalahan sikap, kesalahan pandangan, kesalahan berpikir, dan termasuk menjadikan anak itu hatinya lebih hidup, lebih mampu berpikir. Tentu saja yang kita harapkan bukan memperbaiki ya. Kalau memperbaiki kan ada masalah, ada yang rusak, kita perbaiki. Yang jauh lebih baik tentu saja membaguskan semenjak awal. Itu merupakan pilihan terbaik. Karena memperbaiki itu lebih sulit dan seringkali masih meninggalkan bekas jika tidak tuntas. Tetapi saya dahulukan pembahasan tentang memperbaiki, uh, kita ini semakin yakin jika yang rusak saja dapat diperbaiki dengan hiwar, maka apalagi kalau kita mau membangun dari awal. Insya Allah dengan itu akan lebih tegak, akan lebih baik. Nah, lalu apa yang perlu kita siapkan? Diri kita maupun anak kita. Kita siapkan anak-anak kita itu, karena dari awal tadi kita sempat membahas bahwa tegaknya adat itu karena adat, karena susastra. Sebenarnya cakupannya bukan pada sastranya, tapi tutur kata yang baik. Dan Allah Ta'ala sendiri perintahkan kepada kita, wa qulu nasi husna, Husna. dan ucapkanlah dan berbicaralah, ucapkanlah, ungkapkanlah, berkata dengan kata-kata yang baik berkata kepada manusia itu dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi bukan hanya pada kata-katanya ya, bukan hanya pada susunan katanya, melainkan bicaranya keseluruhan baik. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Soleh Al Utsaimin rahimahullah taala berkenaan dengan ayat tadi, bahwa waktu si husna itu mencakup dua hal. Tutur kata yang baik itu, eh,
Itu dua hal. Cara bertutur, contohnya, kata bagus, itu maknanya bagus. Tapi cara bertutur itu tidak bagus. Jadi jelek. Bagus. Itu kan berarti bagus diungkapkan secara bagus. Itu kan beda. Ya. Jadi tutur yang banyak itu bisa terjadi pada tata caranya bertutur. Nah, ini yang saya jadi ingat ada al-qudwah fil hiwar. Al-qudwah fil hiwar tidak ada itu. Semacam contoh perhatian. Karena orang yang berbahasa ini kan dipelajari melalui pengalaman langsung. Orang-orang di Jawa Tengah, tempat saya tinggal sekarang di Jakarta, tata caranya bertutur, bagaimana landangnya berbeda sekali dengan saya yang Jawa Timur. Saya yang Jawa Timur berbeda dengan tempat lain. Nah, ini semua diserap dipelajari. Jadi, tutur kata yang baik itu bisa terjadi pada caranya bertutur. Dan hari ini saya dapati banyak anak-anak yang kehilangan ajaran ini, kehilangan tempaan ini, kehilangan didikan ini, yakni bagaimana bertutur dengan sikap yang baik, dengan tone, nada, titik tekan, suara, intonasi, kemudian pada eh, punya dalam berbicara, ini yang anak-anak kita tidak mendapatkan pada hari ini banyak yang tidak mendapatkan. Jadi saya rasakan sangat berbeda dengan masa-masa dulu di mana anak itu diajari cara kan, cara bertutur. Itu caranya. Lalu berikutnya adalah jadi tadi kan pada cara bertutur maupun pada maknanya. Kemudian bahasa yang disampaikan dengan lembut dan kesantunan, tidak keras atau kasar. Nah, ini yang dimaksud dengan husna tadi. Kasih penuturan itu adalah disampaikan penuh kelembutan dan kesantunan. Kelembutan itu bukan berarti suaranya pelan, tidak. Nah, contohnya, kata kau itu di satu tempat bisa berbeda. Iya. Saya pernah kaget, tapi kemudian baru menyadari, oh ya Masya Allah, ada orang Arab. Lalu kepada orang yang sudah sepuh dan tua, tepukkan kepalanya, dicium belumnya. Nah, itu kan penghormatan bagi masyarakat Nah, yang itu budaya itu. Tapi tempat lain, memegang kepala dulu. Oh, masih ada berkelahi, cari perkara ini. Gitu kan? Aslinya, kelembutan ini pada sikap, pada sikap. Nah, sementara baik pada maknanya adalah apabila kata-kata yang keluar tersebut dapat menghadirkan kebaikan. Ya, jangan bukan berisi caci maki, menjatuhkan orang di hadapan banyak orang, gitu ya. Karena pada hakikatnya semua ucapan yang baik itu membawa manfaat dan semua ucapan yang bermanfaat itu membawa kebaikan. Ini perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkenaan dengan uh, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, wa qulu linnasi husna. Nah, di dalam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi ada ungkapan berkenaan dengan eh, jadi yang dimaksud di apa namanya lembut itu di situ ada ayyakuna bilutfi ya walayin. Nah, nanti ada lagi ungkapan-ungkapan lain. Nah, kata lutfun itu titik tekannya bukan pada kelemah lembutan cara berbicara, bukan apa namanya ya. Tetapi si kita perlu mengingat dalam Asmaul Husna, Al-Latif itu maknanya bukan bukan apa namanya, melainkan Allah itu kalau misalnya ada orang
kekejuan. Lalu Allah kehendaki baik. Itu saja jalannya. Untuk kemudian akhirnya dia baik. Sebaliknya, orang itu kayaknya baik. Lalu Allah kehendaki dia karena entah karena dosa-dosa yang dilakukan sehingga pada keburukan, kan itu saja tiba-tiba sudah bergeser. Nah, ini eh, apa sekali jalannya. Nah, hal itu hal itu pula yang harus harus diajarkan baik pada diri kita maupun anak-anak kita. Sehingga ketika meluruskan itu em, apa menggunakan cara-cara yang tidak menjadikan orang tersinggung, ya, menggunakan cara-cara yang tidak membuat orang tersinggung. Em, Hal-hal yang kalau kita nyatakan secara langsung orang tersinggung, tapi kalau kita nyatakan dengan cara yang lain tidak. Nah, ini semua kan anak-anak itu perlu pengalaman. Nah, dari serangkaian pembahasan tadi, kita melihat, Masya Allah, betapa penting tutur kata yang baik. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap bahwa bertutur salah dalam bertutur itu lebih buruk, lebih besar kerugiannya, lebih besar bahayanya dibandingkan kurangnya keterampilan dalam urusan sehari-hari. Um, berawal dari itu berkata yang buruk itu, ketidakmampuan membuat ungkapan yang baik, sehingga kalimat tidak tersusun, maka akibatnya sangat panjang. Dia akibat sangat panjang. Orang itu kalau mau menyampaikan gagasan secara utuh, maka dia itu akan berusaha untuk memperhatikan tiap-tiap susun katanya. Nah, sebenarnya akan menarik sekali untuk melihat membahas secara khusus si kaitannya antara tutur kata, pilihan cara bertutur tadi dengan himmah. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini hanyalah bahwa dalam bertutur menjadikan seseorang himmahnya rendah. Orang dengan mudah mencaci, maka dia akan lebih eh, akan hilang kepekaannya terhadap keluhuran dan kemuliaan. Sehingga kalau orang itu eh, apa kalau orang itu sering bertutur kata yang buruk, maka dia cenderung akan memiliki himmah dan niat. Eh, Kalau dalam ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu himmah yang sahir. Sampai-sampai beliau itu menegur keras. Beliau mengatakan, la tasghuranna himmatakum. Janganlah kamu itu menjadikan himmah itu kecil. Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada yang aku lihat lebih buruk daripada kecilnya himmah. Tapi apa sih yang menyebabkan himmah itu kecil? Apa yang sih yang menyebabkan himmah itu bisa begitu rendahnya? Di antara penyebabnya ialah tidak tertibnya dalam bertutur. Maka kita dapati eh, bagaimana dahulu orang-orang soleh itu begitu perhatian pada tata cara bertutur. Nah, sebenarnya akan menarik juga kita bahas kisah Abdul Aswad. Abdul Aswad ini disebut-sebut sebagai bapaknya Nahwu, ya. Hmm. Nah, peristiwa dengan putrinya itu selain juga nanti interaksinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengantarkannya untuk kemudian menyusun uh, merintis jalan menyusun ilmu nahwu dia. Nah, tapi ini kita lewati. Kita lewati. Um, saya ingin langsung masuki pada apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melawan keras. Jadi kalau tadi itu ada itu eh, tokoh orang cenderung memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau kalau sastranya baik, bahasanya indah, sikapnya baik, maka sebaliknya ada hal yang sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Kalau anak-anak itu termasuk diri kita mempelajari Ramadan.
Rotonah itu apa? Rotonah itu namanya perlu dicek. Nah, maksudnya diperjelas. Rotonah itu belajar bahasa asing, tetapi bukan berarti belajar bahasa asing itu yang salah. Rotonah itu berbangga-bangga, belajar bahasa asing dengan berbangga-bangga, tidak, tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki kebanggaan, tidak memiliki eh, apa perasaan yakin, saya sendiri baik bahwa itu bahasa Tuhan, bahasa Arab dan bahasanya sendiri. Seseorang yang mundur terhadap bahasa-bahasa dari orang-orang kafir misalnya, atau misalnya orang itu kalau kalau sangat takjub dan pada saatnya sama dia mundur dengan bahasa, katakanlah bahasa Inggris, maka akibatnya adalah setiap kali muncul istilah yang ada bahasa Inggrisnya, itu dianggap hebat, dianggap ilmiah. Walaupun sama sekali nggak ilmiah. Sementara ketika ada ungkapan dalam bahasa Arab, maka dia menganggap, wah ini normatif, ini kampungan. Nah, jadi bahaya dari rotonah itu bukan berarti, oh nggak boleh belajar bahasa asing. Tetapi kalau kita itu eh, merasa hebat, berbangga-bangga kalau menggunakan bahasa asing. Ini rotonah. Rotonah itu juga mencakup penggunaan bahasa yang saya bahasa slang, bahasa pasaran. Karena seseorang yang dia terbiasa tidak tertib dalam berbahasa, maka dia akan kesulitan untuk memahami ilmu, kesulitan untuk memahami nasihat, dan pada akhirnya kesulitan untuk memahami agama ini dengan benar, dengan apa namanya, dengan eh, kokoh. Nah, saya di bagian akhir hanya ingin memberikan insight sejenak bahwa Masya Allah, bahasa itu juga dapat menjadi alat untuk melakukan terapi. Ya, contoh tadi anak kecil tadi, anaknya sampai betul-betul membenci ibunya. Itu dengan apa? Dengan bahasa, dengan bahasa. Nah, atau misalnya ada orang datang ke rumah konsultasi, kalau ini bukan anak ya. Suami saya itu tidak pernah memberi pelajaran ke saya. Oh, tidak pernah. Dia bukan tidak pernah, tapi seringnya begitu. Nah, ini tiga lagi. Oh, sering. Em, Seberapa sering? Artinya, artinya bahasa itu digali terus. Atau contoh lagi, kalau ini contoh, saya suatu ketika pernah berhadapan dengan anak-anak dari diaspora ya, orang-orang Indonesia di luar negeri. Yang ketika itu saya tiba-tiba harus berhadapan dengan mereka dan saya tidak tahu apa yang saya sampaikan. Maka saya bertanya, what makes people happy? Apa yang membuat orang itu bahagia? Mereka mengatakan money, uang. Money? Yes, money. Everything money? Semua bisa kamu beli uang? Yes, almost everything. Hampir semuanya. Hampir semua. So, if there is something you can buy with money, berarti ada yang kamu tidak bisa beli dengan uang. Um, yes, but almost everything. Ini saya kejar, tapi bukan memojokkan, sambil bercanda juga. Pada akhirnya mereka itu sakit dan itu mereka mendapatkan kesenangan sendiri dengan bertanya tadi, dengan bertanya sendiri. Misalnya itu tadi yang mengatakan mana umumnya banyak laki-laki. Perempuan saat itu di tempat itu, artinya saya tidak mengatakan tempat lain juga demikian. Itu ada yang love, ada yang coklat. Sementara kalau yang laki-laki waktu itu di tempat itu, nomor satu money dan yang kedua adalah beautiful girlfriend, pacar ya, yang cantik. Beautiful girlfriend, so I want to ask you, uh, karena saya ingin tanya sama kamu, kenapa Pangeran Charles itu merasa perlu berpisah dengan Lady Di? Menurut kamu lebih cantik mana, Lady Di apa Camilla Parker? Dan lain-lain. Tapi di sini saya fokusnya bukan sini bisa lain. Tapi ketika Anda mengatakan money, nah maka perkataan everything with money
sampai almost everything, hampir semuanya, bahwa commonly terus dikejar, 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 sehingga mereka akhirnya, oh iya ya, berarti kalau saya menyandarkan pada uh, saya tidak akan dapat mencapai kebahagiaan karena sangat banyak hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Uang bisa membeli senyuman, tapi bukan ketulusan. Uang bisa membeli makanan, tapi bukan nikmatnya makan. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi bukan nikmatnya tidur. Nah, saya kira ini saya harus persingkat ya, karena bagian-bagian terakhir ini sebenarnya menarik sekali. Tetapi al-waktu qasir wal amal kasir, saya perlu akhiri sampai di sini agar masih ada kesempatan bagi jamaah sekalian untuk berdialog. Tafadhal. Baik, ya, jazakallah khair Ustaz atas materi dan juga sharing yang Insyaallah. disampaikan. Masya Allah ini pastinya Bapak Ibu juga yang menyaksikan saat ini juga banyak sekali nih ya notes-notesnya yang disampaikan dari Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Fauzil. Apalagi tadi banyak istilah-istilah mungkin yang kita juga awam nih saya terkait istilah-istilah tadi ada roton, nah, kemudian tadi banyak lah istilah-istilah bahasa Arab yang tadi disampaikan ya. Nah ini mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang ingin ditanyakan terkait poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fauzil ya. Baik Bapak Ibu, jangan khawatir seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, kita akan berdiskusi, kita buka sesi diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya ingin menyampaikan pertanyaannya atau bahkan mau sharing juga tidak masalah ya. Kita open discuss ya, maka kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua bisa bertanya langsung ya melalui fitur Zoom, mode raise hand, nanti kami akan bantu untuk buka suaranya, audionya, ataupun Bapak Ibu boleh bertanya melalui room chat yang ada di fitur Zoom ya. Boleh. Baik, mungkin apa sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh. Atau mungkin ada jamaahnya Ustadz Fauzil nih. Nah, kita ingin menyapa juga nih Ustadz ya. Kali aja ada jamaahnya Ustadz Fauzil yang saat ini hadir. Nah, ini kita reuni lagi nih, ketemu lagi. Masya Ya, Allah. bertemu lagi. Masya Allah. Karena antum udah berapa kali Ustadz bawa jamaah? Terikat gak Ustadz? Udah berapa rombongan nih? Ya, Artinya pasti banyak nih yang saya juga tidak ingat mulai tahun berapa terikat. itu. Masya Allah. Tahun Siap, siap, siap. ya, Ya mudah-mudahan yang hadir saat ini banyak juga mungkin ya yang merupakan jamaah dari Ustadz Fauzul ya waktu itu ya. Ini alhamdulillah ini kita sudah bertemu lagi, berjumpa lagi di wadah silaturahim kita di majelis ilmu ini. Baik Ustadz, ini ada yang ingin bertanya langsung nih, ya, satu akun ya yang ingin bertanya langsung. Boleh kita persilakan. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. ya. Ini ada yang ingin bertanya langsung. Oh, Boleh. ya. Assalamualaikum. Kemudian itu ya. Apakah terdengar suara kami? Masih digembok ini. Masih digembok. Oke, oke. Oke, Afan Ustadz dan buka sayanya nggak ngeh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh, Rida ya. Ustadz. Ya, Ya, Assalamualaikum Ibu saya Rida. Apakah terdengar Waalaikumsalam suara warahmatullahi. kami? Ya, jelas Ustadz. sudah ada indikator Ya, suara tapi belum sampai ke sini. Ya Salah. sudah Allah. terdengar Ustadz. Afan. Nah, inilah lika-likunya kita bertemu di secara Betul. virtual ya Ustaz ya. Ya, Masya Ya, Allah. Ustadz. Afan. Sudah terdengar Ya, ya? iya, iya. Sudah terdengar, Iya. sudah terdengar Ibu. Oke, baik, langsung to the point aja. Eh, Ustadz, tadi Ustadz sampaikan tentang pola-pola komunikasi ya. Saya punya anak 7 tahun, Ustadz. Kebetulan waktu saya nyusun paper gitu, saya memang orang komunikasi Ustadz gitu. Tapi kok kayaknya saya merasa down banget ketika paper yang saya tulis tentang dakwah, tentang kriteria dakwah berdasarkan Quran dengan pendekatan eh, kaulan lagina gitu, perkataan yang lembut itu kok on paper memang saya dapat grade A, tapi begitu eh, berhadapan langsung dengan eh, anak itu kayaknya apa eh, malah malah aplikasinya tuh nggak sesuai gitu Ustadz.
Iya, mohon tips and triknya Ustadz bagaimana agar paper saya itu nggak jadi sesuatu yang useless karena anak kan investasi ya Ustadz. Bagaimana saya eh, bisa eh, inline gitu antara paper juga iya. dengan anak. Ya, syukran Ustadz. Wah, ya. Berkenaan dengan kaulan di dalam Al-Quran Al-Karim itu terdapat banyak kaulan dan masya Allah masing-masing kaulan itu mad'unya artinya mad'u itu berarti pendengarnya, audiensnya, objeknya itu berbeda-beda. Ada kaulan kaulan ma'rufah itu suami kepada istri, istri kepada suami antara lain. Lalu ada eh, kaulan layyinan itu Musa kepada Fir'aun. Nah, orang tua kepada anak ini menggunakan kaulan sedidah. Sementara anak kepada orang tua menggunakan kaulan karimah. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali kaulan. Karena itulah kita perlu memahami bahwa kepada anak itu yang kita gunakan bukan kaulan layyinan, bukan perkataan yang menyentuh. Perkataan yang menyentuh sekali itu terutama ditujukan kepada orang-orang yang keras hati. Apakah kita tidak menggunakan kaulan layyinan itu kepada anak-anak? Kasus-kasus tertentu misalnya remaja dia sudah berontak dari orang tua, maka kaulan layyinan itu dapat kita gunakan. Syarat dan ketentuan berlaku, yakni di situ nanti ada kaidah-kaidahnya bagaimana kita menyampaikan. Tetapi hal pokok berkenaan dengan komunikasi orang tua kepada anak itu menggunakan kaulan sedidah, perkataan yang benar, straight to the point, jujur, tidak mengandung kebohongan, tidak jadi langsung pada pokok masalahnya. Dan ini merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjaga fiqh, menjaga kepercayaan anak kepada kita. Banyak orang tua yang bertanya bagaimana cara berbicara, tipsnya apa, tekniknya bagaimana. Padahal sebenarnya yang paling mendasar ialah anak itu memiliki sikap fiqh enggak kepada kita, memiliki sikap percaya nggak kepada kita. Yang kedua adalah hormat. Yang para ulama mengatakan al-hormat khairu minat ta'ah. Percaya itu, hormat itu, respect itu jauh lebih penting daripada taat. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, kalau kepada anak itu titik tekannya ialah paulan sadidah. Jadi ketegasan dari situ, kemudian jujur, benar, itu yang menjadi titik tekannya. Sementara kepada orang tua kita menggunakan paulan karimah, perkataan yang memuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya, semoga menjawab ya, Ibu Rida. Insya Allah. Atau masih ada yang perlu Atau diperjelas? masih ada yang mau ingin disampaikan kembali, Ibu Rida? Masih mau di TikTok lagi terkait pertanyaannya? Boleh, Ibu Rida, apakah masih Oke, standby? masih Ustadz. Saya langsung ke prakteknya aja misalnya Ustadz. Saya menggunakan eh, mungkin Hmm. saya salah gitu ya. Karena di usia 7 tahun eh, kita kan memang eh, nge-treat dia. Tapi ketika udah usia 7 sampai 14 kan metode komunikasi kita dan anak kan beda gitu. Nah, kesininya itu di usia 7 tahun. Dia kan sekarang 7 tahun mau 8 tahun Ustaz. Sudah eh, ternyata metode yang saya gunakan ketika berusia 1 sampai 7 kayaknya udah nggak ngaruh lagi gitu. Misalnya ketika saya ingin soalnya ada backsound. Soal ini ada, ya ada alat suara itu. Oke, ketika saya ingin ya berbicara dengan saya backgroundnya Jawa Ustadz gitu. Eh, Iya berbicara sopan santun kepada orang tua, kadang dianya dengan nada yang lebih tinggi. Padahal dengan prakteknya itu kita suka lembut, akhirnya keluar lagi yang tadinya do rendah jadi do tinggi gitu Ustadz. Kalau kayak gitu bagaimana ya Ya, Ustadz? ya, Apa? ya, ya. Begini, lembut arifku itu, apa yang dimaksud dengan arifku? Lembut itu ada macam-macam dia. Sementara kaitannya dengan lembut tadi, arifku itu ialah kelembutan disertai dengan keramahan. Sehingga kaitannya dengan bagaimana menjadikan anak itu merasa nyaman dengan kita. Yang kedua,
Arifku itu, kelembutan itu tidak terlepas dari ketegasan. Seringkali ada yang mempertentangkan antara lembut dengan tegas. Padahal lawan dari arifku adalah lawan dari kelembutan adalah kasar. Jadi contohnya, kalau kita hendak bersikap tegas, ini tetap harus tegakkan di atas kelembutan. Gitu. Begitu sebaliknya, ketika kita bersikap lembut itu harus tegas. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang tua yang ketika anak meminta dia bersikap kasar, tidak boleh. Nanti aku sedih, tidak boleh. Tapi begitu anak nangis, sana. Nah, ini artinya orang tua kasar dan tidak tegas. Sebaliknya, orang tua itu bisa lembut dan itu tegas. Mama aku ingin ini, mohon maaf, ya nggak boleh. Nah, aku nanti nangis loh, kata anak tua mulai ngancam. Mohon maaf, ya nggak boleh. Nah, contohnya anak betul-betul nangis, misalnya pukul. Kalau itu kan anak melihat bahwa ini kesempatan emas untuk mempermalukan orang tua. Nah, ketika kita menegakkan kelembutan, mohon maaf nak ya, ini enggak boleh. Kamu boleh nangis dan ini bukan tempat kita. Tapi nangis tidak menyelesaikan masalah. Tetap enggak boleh. Artinya anak melihat kita itu tegas, tetapi tetap uh, uh, anak melihat kita lembut dan tetap tegas. Kemudian yang kedua, banyak perkataan mengatakan bahwa anak umur 1 sampai 7 tahun komunikasi dengan cara seperti ini, umur 7 sampai 14 tahun komunikasi dengan cara seperti ini. Tetapi sampai sekarang saya masih kesulitan untuk menemukan dalil-dalil sahih mengenai itu. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni yang diperlukan itu ialah bagaimana agar anak-anak, tadi saya sempat contohkan tentang pentingnya hiwar, bagaimana agar anak-anak itu hidup pikirannya dengan lisanan saulan dan qalban akulan. Lisanan saulan, ketika anak misalnya tidak mau taat, ketika anak itu membangkang, ketika anak tidak menerima, maka yang kita lakukan itu menyempatkan waktu untuk menggali. Tapi ingat asyarul jajar. Kamu nggak mau, iya. Kenapa? Ya dia nggak mau. Oh biarin. Kalau begitu mama boleh bersikap terserah mama. Oh, nggak boleh. Kok nggak boleh? Kenapa? Bagaimana mama akan bisa bersikap dengan tepat kalau kamu nggak memberikan jawaban yang yang baik? Kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu mau dan lain-lainnya. Artinya di sini kita menggali Em, dalam dalam kasus tadi yang saya contohkan ketika di sebuah TK ada anak yang tiap hari menunjukkan rasa tidak sukanya kepada mamanya sehingga dapat disimpulkan oleh guru-guru berarti anak ini punya problem psikis yang serius dengan ibunya. Lalu apa yang dilakukan? Kaidahnya sama, yakni menggunakan proses bertanya, dia bertanya dalam rangka meluruskan pikirannya. Karena ini masih anak TK, dia masih belum bisa berargumentasi panjang, maka guru yang membantu untuk melihat pada sisi yang konkret. Tapi tools utamanya apa? Tools utamanya, alat utamanya tetap lisanan saulan. Sama persis dengan yang dilakukan kepada mahasiswa. Cuma sekarang ini kan eh, kita melihat situasi di mana kalau kepada anak-anak sepertinya nggak perlu banyak bertanya. Kita hanya berbicara pun kadang-kadang kita mengikuti dialek anak-anak. Nah, tadi tadi yang saya contohkan ya, oh, mama jahat, mama nggak baik. Nah, lalu tanpa kalau kita perlu bersahabat, insya Allah mungkin dan waktu kita bisa berbincang secara lebih khusus bagaimana proses dialog meluruskan itu kaidah-kaidahnya agar bisa mencapai hasil yang baik. Kembali lagi, nah tanpa memojokkan anak, tanpa menjatuhkan perasaannya diterima bukan berarti dibenarkan dan disetujui. Kemudian guru menyampaikan tadi dari bangun jam berapa, tapi fokusnya ialah untuk mendapatkan list, mendapatkan daftar apa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibunya. Pada saat awal bertanya kepada anak, belum dinilai. Kenapa? Karena kalau dinilai, oh ini mama bikin kamu, berarti mama baik dong.
Maka anak itu tidak mau mengungkapkan. Jadi sampai misalnya dihasilkan entah 10, entah 11, entah 12, entah 15 daftar, itu semuanya masih belum dinilai, melainkan hanya sebagai fakta saja. Ketika sudah selesai, sudah cukup banyak, oh banyak sekali ya, barulah kemudian dinilai. Mama menyiapkan sarapan, Mama menjeram air panas untuk mandi. Nah, ini bau enggak? Kamu suka enggak? Ini bau apa buruk? Baik, baik. Diajak menyimpulkan. Mama menyiapkan sarapan. Ini bau enggak? Baik. Mama membuatkan lauk kesukaan ini. Ini bau enggak? Baik. Baik apa enggak? Enggak. Baik. Kamu suka enggak? Dan terus sehingga ketika sampai kepada poin ke-15 atau bahkan sebelum sampai ke situ, anak itu akan semakin melihat, oh berarti mama baik. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Nah, semua diperlukan agar ketika ada kesimpulan, itu betul-betul kesimpulan yang melalui proses berpikir anak, walaupun kita pandu. Nah, jadi kembali lagi bahwa wallahu a'lam bishawab, sebenarnya yang saya pahami prosedurnya bukan kepada anak yang usia sekian, caranya betul-betul begini, kecuali jika ada dalilnya ya. Karena kalau betul ada dalilnya maka kita menjadi dalil. Yang saya pahami, yang saya pelajari, yakni justru yang diperlukan itu menyiapkan anak agar anak itu hidup, hatinya hidup. Kolban bulan itu sebagian ulama mengatakan maknanya adalah kolban hayyan, hati yang hidup. Dan menghidupkan hati tadi dengan pertanyaan yang baik dan husnul soal nisful ini kata Ibnu Hajar al Asqalani. Karena itu perlu sekali bagi kita untuk berlatih mengembangkan kemampuan, mengembangkan kepekaan, bagaimana bertanya yang tepat, bagaimana bertanya yang baik, yang membimbing akal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Artinya berarti kita harus mencoba untuk menstimulus nalarnya si anak ya, gitu Iya, ya. dan itu termasuk itu kita juga itu Oh, bertanya, ya. berarti tidak melihat di usianya itu 5 tahun kah, usia 14 tahun kah, itu tetap kita Enggak, ajak di awal. usia 2 sampai 3 tahun terbiasa untuk mendapatkan pertanyaan lisanan saulan, dia kan terbiasa berpikir. Maka saya sampaikan, hiwar itu awalnya muhawarah tingkatan berikutnya. Kalau ini hiwarnya mudah, maka bagaimana anak itu akan bisa berdiskusi, berargumentasi dalam suasana bersahabat. Hari ini kita menjumpai ada orang-orang ketika menyampaikan pendapat, lalu disanggah pendapatnya itu sudah tersinggung. Singgung, betul. Kenapa? Karena tidak terbiasa memaparkan argumen dan menakar pendapat, menakar argumen, menakar hujah, sehingga menjadi sensi. Kenapa kok bisa begitu? Karena hiwarnya kurang. Nah, Bawa perasaan nih, Zat, ya, baper. mbak ketahuan gitu. Masya Allah. Baik, Zat, masuk di pertanyaan berikutnya. Ini Ya, dari Ibu Dini. ya. Ibu Dini, Assalamualaikum, Ustaz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. tips untuk parenting bila anak-anak yang sudah dewasa, bahkan yang sudah berkeluarga nih, Ustaz. Karena saya merasa bahwa parenting adalah seumur hidup, Ya, sekalipun tentunya dengan pendekatan yang berbeda. ya. Ibu Didi. Pertama, tadi jadi ingat sebelum acara sempat bincang-bincang. Kalau dalam agama kita itu yang paling dipentingkan bukan parenting, bukan riayah. Riayah itu hanya bagian kecil dari tarbiyah. Yang lebih dipentingkan adalah tarbiyah. Dan itu pula yang menyebabkan nanti kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bersebab doa anak kita, yaitu doa Rabbil Rabbayani Shaghira. Di dalam itu kan beberapa pelajaran. Karena Robbaya rupu adalah akar kata dari tarbiyah, yaitu proses pendidikan berjenjang, bertahap, sehingga betul-betul menghasilkan perubahan yang sangat kokoh. Dan yang ternyata yang paling pokok di sini adalah ketika sohir, ketika anak masih kecil. Bagaimana kalau anak itu sudah besar, tetap kita memiliki kewajiban untuk tetap terikat. Oleh apa itu tadi? Yakni ku anfusakum wa ahlikum nara.
sebagaimana perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Qu anfusakum wa ahlikum nar adibuhum wa 'allimuhum." Teks kita berikan, uh, meskipun boleh jadi ada sebagian dari kita yang lalai, maka yang jangan pernah dilupakan ialah wa 'allimuhum. Sahabat yang lain memberikan panduan bahwa makna dari qu anfusakum wa ahlikum nar ialah qu anfusakum bi af'alikum. Jagalah diri kamu sekali dari api neraka dengan amal-amal kalian, dengan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, kalau ini konteksnya kita menjadi anak kecil, maka af'al kita ini akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Tetapi teladan saja nggak cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini ayat kaitannya dengan kondisi sebagian orang-orang beriman saat itu yang tidak segera bergegas mengikuti perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebaik-baik contoh. Ternyata teladan saja tidak cukup. Maka dari sini kita dapat memahami lanjutan nasihat itu. Wa qu ahlikum biwasiyatikum. Dan jagalah keluarga kalian dengan wasiat kalian. Apa itu wasiat? Wasiat itu penyampaian pesan-pesan secara langsung, penyampaian pesan-pesan disertai hujah yang kokoh. Nah, jadi hari ini tidak membekas, tetapi sekiranya Allah mau bukakan hati mereka, insya Allah akan menjadi jalan hidayah. Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, kita perlu paham mengenai bagaimana memberikan wasiat. Wasiat itu pertama yang menjadi pertimbangan pokoknya ialah benar, tawassul bil haq. Yang kedua, sabr, wa tawassul bis sabr. Yang ketiga, betapa kita itu kesel, betapapun kita itu jengkel, betapapun kita itu kok gini, tetaplah kita sampaikan itu dalam kaitannya sebagai bentuk marhamah, kasih sayang, watawassul bil marhamah. Nah, tiga hal ini kita perhatikan, dan pada saat yang sama mari kita perhatikan bahwa perintah untuk melaksanakan sesuatu yang bersungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'uk, itu bergandengan langsung dengan wasta'in billah. Sehingga jangan lupakan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau banyak hal yang ingin didoakan dan bahkan mungkin kita ini tidak tahu lagi apa hasil yang patut kita minta. Di antara hal yang andaikan kita tidak tahu apa yang perlu kita minta, tapi yang jelas kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan diangkatnya masalah-masalah kita, di diberikan solusi atas masalah-masalah kita, disempurnakan di atasnya masalah kita di dunia dan masalah kita di akhirat. Dipenuhinya hajat kita di dunia, hal yang sangat kita perlukan di dunia maupun yang di akhirat. Maka ini yang dapat kita lakukan ialah dengan bersolawat yang sangat banyak. Ada doa yang bentuknya tidak meminta, tetapi bentuknya ialah dengan bersolawat. Seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan bagaimana jika seperempatnya solawat boleh dan silakan, dan jika kamu menambahnya lagi akan lebih baik, sampai kepada seluruhnya. Bagaimana jika seluruhnya itu solawat? Maka Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa jika seorang berdoa seluruhnya, misalnya di dalam di sebagian doa kita, misalnya ba'da subuh kah, atau ketika ba'da asar kah, kita berdoa entah 15 menit, entah 30 menit, istinya solawat seluruhnya, maka Allah Ta'ala akan pecahkan, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar atas masalah kita, dan Allah Ta'ala baguskan walaupun itu tidak terucapkan, karena tadi kan hanya sholawat saja. Kita 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 yakin sepenuhnya, karena tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak yakin. Kita yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan, akan selesaikan masalah kita, Allah berikan yang baik buat kita. Nah itu bisa dengan
Sholawat, berdoa sepenuh sholawat. Nah, di antara hal lain yang dapat kita lakukan ialah dengan amalan-amalan yang berbeda misalnya. Dan ini kalau pas umroh banyak harusnya banyak kita apa namanya sebut itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala kulli hal ini harus bergandeng. Kemudian poin penting lagi, tadi anak sudah besar, tidak ada lagi waktu untuk merevisi. Kita bisa saja menengok sejenak, mungkin ada kesalahan kita, tetapi janganlah terjebak oleh seandainya dulu begini, seandainya dulu begini, seandainya dulu begini. Apa yang sudah terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah merasa sial wala ta'jis. Karena itu bersungguh-sungguh dengan yang baik, berdoa, isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah dan meneguhkan langkah ke depan ini apa yang diperlukan. Bukan menunjukkan diri, coba dulu begini, coba dulu begini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga ini lengkap nih ya, jawabannya menjawab nih Ibu Dini. Insyaallah. Terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih Ustaz, sekaligus menutup perjumpaan kita karena waktu juga sudah lewat ini. Iya, Masya Allah. Baik, dari Ibu Nurul Istiqomah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang kakak milenial dengan 4 adik yang semuanya Gen Z, Ustaz. Ya. Secara didikan orang tua, kami sejak kecil semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan, namun beranjak dewasa, adik-adik saya cenderung kurang empatinya. Kurang empatinya kepada orang tua. Dan secara adab juga kurang. Apakah pergaulan yang konon katanya Gen Z ini hidup di zaman digital itu berpengaruh pada adab, Ustaz? Saya jadi teringat dengan ini karena yang ditanyakan oleh Gen Z gitu ya. Itu mengingatkan saya pada Bobby Duffy. Profesor Bobby Duffy itu siapa? Beliau peneliti, akademisi, sekaligus penasihat di kantor Perdana Menteri Inggris. Dan dari masukan-masukan Bobby Duffy itu, salah satu hasil yang dipetik sekarang ini ialah penjualan buku di Inggris dalam 2 tahun terakhir ini melonjak hingga 400%. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi hal pentingnya apa? Bobby Duffy mengingatkan bahwa berpikir generasional, oh ini karena generasi Z jadi begini. Itu merupakan cara berpikir yang berbahaya. Ini kata Bobby Duffy. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari 7 orang anak saya, baik kategori, saya bukan mempercayai, ya, baik kategori, semuanya generasi Z. Kenapa saya mengatakan bukan percaya? Karena kalau kita meyakini, mengimani hadis Nabi Muhammad SAW, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Kata laisa min maulud itu memberikan garansi bahwa tidak ada satu pun dari anak-anak yang dilahirkan itu kecuali al-fitrah. Mau itu generasi milenial, mau itu generasi Z, mau generasi alpha, mau generasi beta. Ya, generasi beta yang lahir dari 1 Januari tahun 2025. Nah, mau generasi gamma, gitu ya. Nanti yang lahir 15 tahun lagi gitu. Mau generasi delta. Coba, apa yang membedakan anak-anak generasi alpha yang lahir tanggal 31 Desember tahun 2024 jam 23.59 dengan generasi beta yang lahir tanggal 1 Januari 2025 jam 00.00.01. Apa yang membedakan? Tidak ada perbedaan signifikan. Nah, kalau kita mengacu pada hadis ini, maka berarti kuncinya itu ada pada tetap fa'abawahu, ada kedua orang tuanya. Di antara hal penting untuk menjaga ialah konsekuensi dari fa'abawahu itu menjadikan keluarga, menjadikan rumah sebagai bi'ah salihah. Dari beberapa kasus yang saya hadapi, yang ada sampai kepada saya, ini umumnya terjadi karena menurunnya kiwar. Jadi ngobrol antar anggota keluarga itu jarang. Ketika ngobrol itu jarang, kepekaannya akan melemah. Ketika kepekaan melemah, maka empatinya juga tiada. Ini salah satu contoh sekedar efek dari semakin berkurangnya waktu ngobrol. Orang itu ketika
contohnya, kita punya banyak teman, bukan karena kita membeda-bedakan, tapi secara alamiah kita cenderung lebih dekat dengan teman yang ini dan tidak dengan yang lain. Kita nggak ada masalah dengan teman yang ini, kita nggak ada konflik dengan teman yang ini. Atau contohnya lagi, kita dulu bersahabat semua dengan entah 5 orang, 10 orang itu sangat akrab semua. Tetapi karena berkurangnya interaksi, maka akhirnya ini lama-lama tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tapi kita menjauh. Apa yang terjadi ketika menjauh? Saling jauh ya, bukan bukan karena menjauhi. Apa yang terjadi ketika saling jauh? Kepekaan kita akan melemah. Dulu saya di SMP punya sahabat, di SMA punya sahabat. Tapi ketika lama nggak berinteraksi, apa terjadi? Kepekaan itu melemah. Hari ini banyak anak-anak tinggalnya di tempat yang sama, tetapi insan fil makan, manusia di tempat itu tidak saling berinteraksi dengan sangat kokoh. Padahal kuatnya tafaul, interaksi, itu akan mempengaruhi tafaul optimisme. Dan optimisme itu antara lain terbentuk dari apa? Dari kekayaan psikologis yang dalam diri seseorang. Nah, kekayaan psikologis itu artinya apa? Meliputi apa? Antara lain empati antara anggota keluarga. Jadi, jadi em, saya lebih melihat bahwa yang perlu diperbaiki bukanlah empatinya secara langsung, melainkan kualitas interaksinya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Baik, sedikit Ustaz, mungkin ini menarik sekali ya, ini dari pertanyaan Ibu Ibu Nurul, Masya Ya, Allah. Nih, karena kita juga sadar ya kondisi saat ini, kita lihat kan kita masuk di eranya era digital saat ya, artinya tadi yang Ustadz sampaikan solusinya adalah kita perbanyak interaksi, perbanyak hiwar gitu kan. Dan ya. mungkin sama-sama kita saksikan ya fenomenanya saat ini setiap kali kita melihat suasana kumpul keluarga di mana semua Nah, semua berkumpul tetapi fokus dengan gadgetnya masing-masing, fokus dengan aktivitas handphonenya, smartphone-nya. Begitu juga kita lihat suasana ketika kita di transportasi umum, kita sedang naik transportasi umum. Contoh kecilnya adalah kereta ya, mungkin kereta api. Bapak Ibu juga sering mungkin menggunakan transportasi kereta api, melihat ya sudah semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing sehingga ya sudah tidak ada tadi ya rasa percaya, rasa empati, mungkin ada ibu hamil yang ingin duduk cuma nggak enak karena baru baru masuk di gerbong kereta api tersebut gitu kan sehingga tidak ada yang berusaha untuk memfasilitasi seperti itu. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini mungkin hadirnya yang tadi dimaksud adalah digitalisasi yang saat ini sudah ada di era kita inilah yang akhirnya mengurangi interaksi walaupun kita dekat ada event keluarga misalnya gitu kan contoh kecilnya kalau kita Idul Fitri ini kan kumpul keluarga Ustadz tapi ya itu tadi sibuk dengan masing-masing gitu ya Ustadz ya ya. jadi apakah digital juga ini berpengaruh juga ya Ustadz ya terhadap kondisi tadi ya hiwar kita berinteraksi satu sama lain Kematangan dalam menggunakan piranti itu tepatnya, ya sehingga di beberapa negara sekarang ada aturan anak-anak usia 16 tahun ke bawah tidak boleh memiliki smartphone, smartwatch, dan lain-lain. Di sebagian negara juga mulai muncul tren dan sebagian perusahaan memberikan aturan bahwa ketika seseorang itu masuk ke area kerja, bahkan ketika berangkat tidak boleh membawa smartphone. Yang boleh adalah membawa dumb phone atau bahkan ada lagi yang lebih ekstrim namanya dumbest phone. Dan itu kan namanya bodoh atau blow on. Dumbest phone berarti HP yang paling blow on. Jadi tidak bisa yang lain-lain kecuali hanya untuk telepon phone dan kirim SMS serta lihat jam. Fungsi-fungsi lainnya bahkan nggak ada itu yang dumbest. Kalau dumb ya masih bisa ada game-game ringannya, masih ada yang lain-lain. Nah, kenapa? Karena ternyata, tapi ini pembahasan berbeda ya. Karena ternyata dengan pergeseran-pergeseran itu meningkatkan produktivitas. Tetapi pada sisi lain kita melihat bahwa di sebagian negara itu larangannya pada anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Bukan berarti kalau usia 17 tahun otomatis lebih makan, melainkan bagaimana kita menyiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah baik Alhamdulillah di pertanyaan terakhir ya menutup perjumpaan kita ataupun pengajian kita pada malam hari ini. Ya dua pertanyaan tapi
karena asik ya kita diskusinya panjang nih Ustaz. Apalagi kalau seumpama Bapak Ibu tadi ada yang bertanya langsung, kemudian banyak melakukan diskusi gitu kan, menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa lebih panjang lagi nih waktunya ya. Dan tentunya Bapak Ibu semua, insya Allah akan ada pertemuan lagi nanti. Kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Fauzil Adim ya. Karena secara kurikulum, dari kurikulum yang kita buat, masih ada sekitar 2 pertemuan lagi bersama dengan Ustadz Fauzil. Ya, maka jangan khawatir. Bagi yang belum terjawab pertanyaannya atau baru sempat terpikir, oh saya ingin bertanya, tapi karena waktunya juga sudah tidak cukup, ya sudah larut malam juga. Mungkin Bapak Ibu juga besok akan beraktivitas juga. Ya, dan Ustadz Fauzil juga besok akan ada kegiatan lagi ya Ustadz. Insya Allah kita doakan nih, mudah-mudahan Ustadz Fauzil selalu dalam keadaan sehat, ya dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitasnya, sehingga bisa sharing lagi bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin ini yang bisa sama-sama kita diskusikan, ya sama-sama kita dengarkan materi dari guru kita, Ustadz Fauzil Adim. Sebagai penutup mungkin Ustadz ada mauizah ataupun nasihat yang dapat menutup sebagai closing point nih Ustadz. Dan juga mohon berkenan untuk menutup memimpin doa Ustadz. Saya hanya ingin menutup dengan perkataan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lan yusliha akhira hadhil ummah ma aslaha awalaha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki bagian akhir dari generasi umat ini kecuali apa-apa aslaha memperbaiki awalaha generasi awalnya. Tidak ada zaman yang lebih buruk di samping zaman jahiliyah. Tapi dari seburuk-buruk zaman itu berubah menjadi sebaik-baik generasi. Maka dengan hal itu pula lah kita akan bisa memperbaiki generasi ini. Itu bahwa a'lam. Wah, siap Ustaz. Ya, mungkin boleh Ustaz dipimpin doa. Baik. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi anak-anak kita, kebaikan bagi keluarga kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Fauzil Adim. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti pengajian pada malam hari ini. Ya tentunya mungkin juga ada yang masih dalam perjalanan, ya masih sempat menyisihkan waktunya untuk bisa bergabung di Zoom ini. Ya semoga selamat sampai tujuan pulang ke rumah dan selamat beristirahat. Ya, kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya saya lupa nih. Kita akan bertemu lagi, ya insya Allah kita akan bertemu lagi. Masih ada 2 kali pertemuan pengajian jejak imani sebelum nantinya kita bertemu dengan bulan Ramadan ya, Masya Allah. Karena bulan Ramadan nanti insya Allah kita break dulu sebentar. Kita masih ada 2 pertemuan lagi dan minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di kajian fikih muamalah. Ini bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Haji Oni Syahroni LCMA ya dengan tema umroh dengan berhutang atau pembiayaan. Nah ini beliau sebagai ahli fikih muamalah. Ya, insya Allah kita akan berdialog, berdiskusi lagi, mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Oni Sahroni. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jazakallah Ustaz Fauzil.